Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wan nasirin lidinihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala nabiyyuna habibuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Orang-orang tua kami semua, para ustaz-ustaz semuanya, teman-teman semua yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling pertama kali yang harus kita hadirkan dalam hati kita di majelis ini adalah rasa syukur yang sebesar-besarnya karena masih dipilih, diberi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul lagi, mau belajar zikir lagi, mau belajar doa lagi, mau belajar agama lagi bareng-bareng di sini. Ini adalah murni pilihan, murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita renungi, coba kita ingat dalam hari-hari kita itu, kalau tanpa hidayah dari Allah itu nggak usah susah-susah itu mengucapkan subhanallah sekali aja nggak bisa loh. Habis sholat itu kan zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, genap 100. Itu kalau misalkan nggak dapat hidayah itu mengucapkan subhanallah sekali aja udah nggak betah. Pokoknya habis sholat ya pokoknya cepet-cepet pergi gitu ya, selesai udah. Tanpa hidayah dari Allah mengucapkan subhanallah sekali aja nggak bisa. Tanpa hidayah dari Allah itu kita buka Al-Quran baca satu ayat aja nggak bisa. Gak kerasa kadang-kadang satu hari berlalu tanpa buka Al-Quran sama sekali, walaupun satu ayat baca enggak. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu loh, kita itu mau sedekah itu enggak ada kesempatan. Padahal ya uangnya banyak. Padahal ya mungkin juga ada banyak media-media, ada banyak tempat-tempat untuk menyalurkan sedekah. Tapi karena enggak ada hidayah, akhirnya enggak bisa itu. Nggak bisa itu. Maka kita di sini berkumpul bareng-bareng, bisa mau belajar zikir banyak-banyak, mau doa banyak-banyak. Ini semua adalah murni anugerah Allah. Nah, kalau misalkan orang sudah sadar ini murni anugerah Allah, tanda akan dikekalkan dalam hidayah tersebut, dikekalkan dalam nikmat tersebut. Semoga termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita di sini mau belajar doa, mau belajar zikir. Ini doa ini adalah senjata kita yang besar. Senjata kita yang besar doa ini, maka kita mau belajar doa. Maka doa itu biar ada kekuatannya, ada adab-adabnya. Nah, belajar doa berarti juga belajar adab-adabnya doa. Ada adabnya. Yang pertama kali diantaranya adalah niatnya, atau dalam hati kita ketika doa harus tanamkan bahwasanya doa itu pasti ada manfaatnya. Itu harus tanamkan dalam hati. Jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas doa. Jangan sampai kita ngatur Allah dalam doa kita. Jangan sampai kita memikirkan bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita doa harus dalam hati kita mantap bahwasanya pasti ada manfaatnya. Kita minta sama Allah A,
Maka jangan sampai beranggapan bahwasannya di antara manfaatnya doa itu datangnya A. Itu nggak mesti, gitu loh. Tapi mesti ada manfaatnya. Karena kita nggak tahu yang terbaik buat kita, itu masalahnya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum dalam Al-Qur'an, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kita ini membenci sesuatu padahal itu yang terbaik buat kita. Wah, itu udah sering kan kita rasakan. Benci sesuatu itu. Ini apa namanya? Tempatnya susah. Kelihatannya ini kalau misalkan diajak dakwah susah, ternyata loh keluar masuk situ loh. Ternyata taskilannya banyak malahan. Ternyata itu kalau misalkan pas apa namanya bayan-bayan dengarkan segala macam, padahal kita membayangkannya berat, ternyata malah jadi gampang, malah menjadi sesuatu yang kita cintai. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, kita mengira itu yang terbaik buat kita, ternyata itu yang terburuk buat kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya doa itu pasti ada manfaatnya, tapi jangan sampai berpemahaman bahwasanya datangnya permintaan kita adalah manfaat dari doa itu, nggak mesti, ya, nggak mesti. Kadang-kadang kalau misalkan memang sesuai dengan kehendak Allah, dengan sesuai dengan doa kita, ya datang itu A itu. Tapi kalau misalkan tidak, maka pasti Allah akan kasih yang terbaik lagi selain A. Entah itu adalah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang manfaatnya doa adalah berupa ampunan Allah. Mungkin A nggak datang, sesuatu yang kita minta nggak datang, tapi diampuni Allah. Ayo, gede mana coba? Kita ini kan masalah terbesar kita ini apa? Nggak diampuni Allah, itu yang paling besar itu. Di dunia ini susah, akhirat tambah susah lagi kalau misalkan nggak diampuni Allah itu. Tapi dengan barokah doa kita, mungkin A kita nggak dapat, tapi dapat ampunan Allah loh. Kadang-kadang diganti dengan ampunan Allah. Kadang-kadang permintaan kita itu kalau nggak datang di dunia disimpan buat di akhirat kadang-kadang itu. Makanya diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis itu ada orang-orang itu kaget di akhirat itu. Ini apa namanya? Kok saya dapat ini, dapat sesuatu hadiah-hadiah besar yang mana sebenarnya dia nggak membayangkan seperti itu, kok bisa dapat seperti ini. Bagaimana? Maka para malaikat mengatakan bahwasanya itu adalah hasil doamu di dunia yang disimpan tuh di akhirat. Maka akhirnya waktu itu orang-orang mengatakan, ya udah kalau gitu mendingan doa-doa saya dulu nggak dikabulkan di dunia, di akhirat aja lebih besar lagi balasannya kok. Seperti itu. Maka kadang-kadang itu kita harus mikirnya harus panjang, mikirnya harus jauh, bahwasanya doa itu pasti ada manfaatnya, dan manfaatnya adalah yang tahu, yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus yakin betul. Kemudian jangan sampai suudzon sama Allah. Suudzon sama manusia aja nggak boleh loh, apalagi sama Tuhannya manusia. Wah, ini sumber doa ini nggak dikabulkan, ini udah Allah nggak dengar saya ini, kelihatannya ini Allah nggak ngelihat saya ini. Udah, kata Nabi dalam sebuah mafhum hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan manfaat dari sebuah doa selagi dia tidak bersuudzon kepada Allah, selagi dia tidak mengatakan doaku tidak kabulkan. Pokoknya nggak pernah ngomong. Kalau misalkan dalam hati bertanya-tanya masih wajar, tapi ketika sudah terucap dalam bibir, wah nggak dikabulkan, ditolak gitu. Nah, itu benar ditolak malahan. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, sungguhnya aku, dalam hadis qudsi kata Allah, sungguhnya aku sesuai dengan persambahan hambaku. Kalau misalkan ditolak, ya ditolak beneran nanti malahan. Maka jangan sampai ada suudzon kepada Allah. Kemudian di antara adabnya doa lagi, minta sesuatu itu, kita itu jangan ngatur Allah. Maknanya kita minta, kemudian datangnya jangan kita terka-terka, jangan kita bayangkan. Ya Allah, ini saya ini mau nikah. Ini saya mau nikah ini, ya Allah kirimkan jodoh yang terbaik buat saya, ya Allah, yang sesuai dengan keadaan saya, yang bisa menemani perjuangan saya. Maka kalau misalkan kita berdoa seperti itu, kita jangan sampai bayangkan nanti ada si A datang kemudian bawa orang kenalan yang mana temannya dia itu punya anak perempuan segala macam. Kalau misalkan bayangkan seperti itu sama saja mengatur daripada datangnya pertolongan Allah, mengatur daripada hasilnya doa. Itu nggak boleh seperti itu. Para ulama menjelaskan ketika kita doa, maka kita haturkan kepada Allah, itu hasilnya seperti apa, caranya bagaimana, urusan Allah sudah. Kalau misalkan dibayangkan caranya datangnya bagaimana, kemudian nanti dari siapa, perantaranya seperti ini, kira-kira yang bantu siapa saja, itu malah tambah lama itu, tambah susah itu.
Nah, pokoknya kita minta sama Allah, hasilnya bagaimana, manfaatnya bagaimana, caranya bagaimana, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan ranahnya hamba. Maka kita mau latihan sama-sama doa, mau latihan sama-sama zikir bareng, tujuannya adalah untuk nata hati kita semua itu, dan kita niat amalkan dalam doa-doa kita nanti, dalam zikir kita nanti, insyaallah, semua niat insyaallah.